Protein berasal dari bahasa Yunani yaitu proteos, yang berarti yang utama atau yang didahulukan. Protein merupakan makromolekul yang baik terdapat pada sel hidup, tersusun dari asam-asam amino yang disintesis berdasarkan kode yang dibawa oleh informasi genetik yang berupa urutan nukleotida yang disebut kode protein. Ekstraksi protein adalah teknik dasar dalam bidang biologi molekular untuk mengisolasi protein dari berbagai jenis bahan biologi seperti sel, bakteri, jaringan hewan, dan tanaman. Hal yang perlu diperhatikan dari ekstraksi protein diantaranya yaitu yang pertama pH, yang kedua temperatur, yang ketiga reducing agents, yang keempat deterjen protein. Pada dasarnya, dalam pemurnian protein adalah memecah sel untuk melisis semua isi sel. Untuk proses tersebut perlu diperhatikan. Yang pertama, jenis sel tanaman, sel hewan, jenis sel penting karena berhubungan dengan metode yang akan kita gunakan untuk menyaji sel. Yang kedua, bagian apa dari sel. Hal yang perlu diperhatikan di samping jenis sel. Yang ketiga, yaitu maksud pemurnian berkaitan dengan metode yang akan digunakan, yaitu metode analisis atau preparatif. Yang terakhir yaitu strategi dalam proses pemurnian. Jadi untuk definisi pemurnian protein sendiri yaitu merupakan suatu proses bertujuan melakukan isolasi satu protein di antara beberapa protein dari suatu campuran yang sangat kompleks. Biasanya dari sel, jaringan, lalu maupun organisme protein. Untuk pemurnian protein juga perlu dilakukan dalam mempelajari uji aktivitas baik respon fisiologi, kecepatan reaksi substrat menjadi produk, reaksi antigen antibodi. Dalam metode pemurnian sendiri secara umum terbagi dalam dua hal. Untuk yang pertama metode analisis dan metode preparatif. Dari kedua metode itu memiliki perbedaan, yaitu untuk metode analisis bertujuan untuk melakukan deteksi dan identifikasi protein. Sedangkan untuk metode preparatif untuk mendapatkan protein yang diinginkan dalam jumlah tertentu untuk keperluan lebih lanjut. Lalu untuk tahapan proses pemurnian protein sendiri, untuk yang pertama memecah sel, yaitu merupakan proses yang sensitif seperti dinding sel, resisten terhadap tekanan osmotik di dalam sel. Beberapa cara pemecahan sel diantaranya yang pertama sonikasi. Sonikasi menggunakan gelombang suara dengan frekuensi tinggi, umumnya digunakan dalam skala kecil. Lalu untuk yang kedua, tekanan tinggi digunakan untuk pemurnian dengan skala besar atau bisa disebut dengan skala industri. Lalu untuk yang ketiga, lisis menggunakan enzim untuk melisis dinding sel, digunakan untuk skala kecil. Untuk yang kedua adalah pengendapan, yaitu di mana dalam metode pengendapan sendiri yang umumnya digunakan adalah dengan penambahan garam. Pada konsentrasinya garam yang merendah larutan protein biasanya sedikit meningkat. Garam sebaliknya pada konsentrasi garam yang tinggi itu larutan proteinnya sendiri itu menurun secara tajam. Dan protein akan mengendap dengan menggunakan range konsentrasi garam tertentu. Untuk yang kedua adalah metode pengendatan lain adalah dengan penambahan solvent saat media mengalami penurunan konstanta dielektrika oleh adanya penambahan solvent organik. Larutan protein sendiri itu akan menurun sehingga protein akan mengendap. Kekurangan dari penggunaan solvent organik sendiri itu perlu karena ada beberapa pengaruh menyebabkan terjadinya denaturasi protein bersamaan saat proses pengendapan, walaupun beberapa diantaranya dapat digunakan dalam konsentrasi yang tinggi. Kemudian yang ketiga adalah teknik pemurnian. Berdasarkan sifatnya sendiri itu, metode teknik pemurnian itu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah sifat protein dan metodenya. Untuk sifat protein larutan sendiri itu metodenya adalah pengendatan bertingkat. Kemudian yang kedua adalah sifat protein muatan molekul. Metodenya itu adalah filtrasi kromatografi. Untuk yang ketiga adalah sifat protein muatan molekul, di mana untuk metodenya sendiri itu ion exchange kromatografi. Untuk sifat protein
hidrofobisitas atau metodenya sendiri itu reverse phase atau HPLC. Yang terakhir adalah sifat protein spesifik binding affinity. Metodenya sendiri itu adalah affinity chromatografi. Untuk yang pertama itu pengendapan bertingkat, yang dimana protein mengalami pengendapan dengan adanya penambahan garam. Proses ini berdasarkan pada proses pengendapan oleh kejenuhan garam tertentu. Setelah itu protein yang telah diendapkan perlu dilakukan dianalisis untuk dipisahkan dari molekul kecil menggunakan membran. Pada proses ini, molekul yang mempunyai ukuran lebih besar daripada molekul membran akan tertinggal di dalam membran, sedangkan molekul dengan ukuran kecil dan liar akan keluar dari membran. Teknik tersebut sangat berguna untuk menghilangkan garam dan molekul kecil dari protein yang kita inginkan. Untuk yang kedua yaitu metode pemurnian dengan teknik chromatografi, yang dimana ada beberapa jenis fase diam yang digunakan pada pemurnian protein sesuai dengan metode pemisahan antara lain. 1. Chromatografi gel literasi merupakan proses pemisahan protein berdasarkan ukuran molekul. Pada metode tersebut, kolom berisi fase diam suatu molekul yang terdiri atas poros bed. Molekul kecil akan masuk dan tinggal dalam poros-poros tersebut, sedangkan molekul besar akan lebih cepat keluar dari kolom. Dengan metode ini, sejumlah besar protein dapat terpisahkan, tetapi pemisahan ini mempunyai resolusi pemisahan yang kecil. Ada juga chromatografi penukaran ion, merupakan proses pemurnian berdasarkan muatan protein. Berbeda dengan chromatografi gel literasi, dalam metode ini fase diamnya bermuatan tertentu. Fase diam dari kolom yang mempunyai muatan negatif. Fase diam bermuatan positif. Protein yang bermuatan negatif akan binding dengan fase diam tersebut. Protein yang telah binding pada fase diam tersebut dapat dilepaskan menggunakan NaCl pada konsentrasi tertentu. Protein yang muatannya paling tinggi akan terlepas terlebih dahulu dan keluar dalam kolom untuk kemudian ditampung. Dan yang ketiga adalah surface phase HPLC, merupakan pemisahan yang didasarkan pada sifat hidrofobisitas protein. Pada metode ini digunakan fase diam bersifat hidrofobik dan fase gerak bersifat lebih hidrofobik. Protein akan dipompa ke dalam kolom yang berisi silika dengan glukus. Hidrokarbon dapat berupa oktasensil, butil, propil atau fenildimetil. Hidrofobik protein akan tertinggal pada fase diam. Hidrofolik protein akan keluar terlebih dahulu. Solvent yang digunakan yaitu fase air plus 0,1% asam trikloroasetat dan fase organik asetonitrit. Kemudian selanjutnya ada chromatografi afinitas, merupakan metode pemisahan yang berdasarkan pada aktivitas biologinya. Fase diam mengandung molekul yang dapat diberikan secara spesifik dengan protein, sehingga akan didapatkan protein yang spesifik. Metode tersebut merupakan metode pemisahan yang sangat bagus karena akan segera diperoleh protein murni sesuai dengan yang diinginkan. Beberapa contoh afinitas spesifik adalah ikatan antara A antigen antibodi, B antibodi antigen, C substrat enzim, D hormon binding protein atau reseptor. Selanjutnya ada penerapan kadar protein. Pada akhir pemurnian protein perlu dilakukan pemekatan dan menentukan konsentrasi. Ada beberapa cara dalam pemekatan larutan protein, antara lain filtrization. Penetapan kadar protein dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu metode Biuret, Lowry, dan spektrofotometer. Selanjutnya ada karakteristik protein. Secara umum karakterisasi protein melibatkan 3 proses, yaitu yang pertama menentukan bobot molekul, yang kedua menentukan komposisi
terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama, protein adalah makromolekul yang banyak terdapat pada sel hidup dan tersusun dari asam-asam amino yang disintesis berdasarkan kode yang dibawa oleh informasi genetik yang berupa urutan nukleotida yang disebut kodon. Yang kedua, pemurnian protein merupakan suatu proses yang bertujuan untuk melakukan isolasi suatu protein di antara beberapa protein dari satu campuran yang sangat kompleks, biasanya dari sel, jaringan, maupun organisme. Yang ketiga, secara umum, tahapan dalam proses pemurnian protein meliputi memecah sel dengan sentrifugasi, pengendapan, pemurnian, dan analisis aktivitas berat molekul. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah